terkasih. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa pantang dan puasa tahun 2022 yang akan dimulai hari Rabu Abu pada 2 Maret 2022 sampai perayaan puncak iman kita tanggal 17 April 2022. Perjalanan rohani sebagai umat Katolik ditandai dengan retret agung atau masa 40 hari. Kita semua menyadari bahwa wabah COVID-19 ini masih merupakan masa sulit bagi seluruh umat manusia. Namun kita juga semakin kuat mengandalkan pertolongan Allah. Perayaan Ekaristi, peribadatan, kegiatan-kegiatan pastoral berkaitan dengan sakramen dan sakramentali masih tetap dilakukan dengan sangat terbatas, tanpa mengurangi makna dan tujuannya. Demikian pula, masa 40 hari dan pekan suci memberi waktu luang untuk merenungkan peristiwa kehidupan kita. Masa retret agung meniru pantang dan puasa Yesus di padang gurun. Melalui Dia, semakin nyatalah pengalaman akan Allah. Selama pandemi mewabah, kita semakin melibatkan Allah dalam kehidupan kita, berpasrah dan berserah diri pada kehendak-Nya agar pertolongan Tuhan terjadi atas umat manusia. Segala usaha ditempuh oleh kita dengan menaati protokol kesehatan yang menjadi kebijakan pemerintah. Kita menaati aturan yang berlaku dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan lain sebagainya. Bahkan, pemerintah mengusahakan kebaikan bagi kesehatan masyarakat dengan bertahap memberikan vaksin kepada masyarakat. Hal penting bagi kita adalah tetap sehat dengan menaati kebijakan-kebijakan demi kebaikan umum. Demi kebaikan bersama dan menjaga agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus, beberapa hal penting akan disampaikan bagi sekalian umat beriman, sekaligus memupuk kerohanian kita bersama. Ketentuan-ketentuan hendaknya dijalankan dengan baik agar tidak saling merugikan satu sama lain, sebab pada tahun ini merebaknya pandemi membahayakan keselamatan banyak orang. Tentang perayaan Ekaristi dan pelayanan sakramentali, yang utama dan kurang utama. Mendekati saat penderitaannya, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Melalui sabda itu sangat tegas, jelas, dan pasti bahwa sekali didirikan, gereja akan tetap tegak berdiri. Kekuatan sedahsyat maut sekalipun tidak akan dapat menghancurkannya. Beralaskan pada iman semacam itu, kita berusaha menghayati diri sebagai gereja Kristus di tengah masa pandemi COVID-19. Kita akan terus menghayati iman kita dengan mengajarkannya, mengamalkannya, dan terutama merayakannya. Hanya saja, karena hidup itu lebih utama dari yang lainnya dan keselamatan adalah tujuan utamanya, kita meletakkan keduanya di atas semuanya. Artinya, kita akan mengubah bentuk dan cara merayakannya apabila mungkin atau bahkan tidak melakukannya apabila dengan merayakannya sama saja dengan kita menempatkan hidup dan keselamatan tersebut dalam bahaya. Berkenaan dengan sakramen dan sakramentali, gereja berprinsip bahwa yang ditandakan lebih utama daripada yang menandakan, dan tujuan lebih utama daripada sarana yang digunakannya. Jangan sampai terjadi demi tanda dan sarananya, kita justru kehilangan yang ditandakan dan tujuan yang sebenarnya. Masa 40 hari dan Paskah. Masa 40 hari sebelum Paskah biasa disebut sebagai hari dan waktu tobat seluruh gereja. Maksudnya, cara yang dilakukan sama dan waktu pelaksanaannya juga sama. Masa itu menunjuk pada masa Yesus dicobai setan di padang gurun. Konteksnya, Yesus baru saja dibaptis. Identitasnya ditegaskan oleh Allah sebagai putra Allah terkasih. Penegasan identitas itu sama sekali tidak mempedulikan siapa saja yang menjadi nenek moyang Yesus, orang tuanya, peristiwa di seputar kelahirannya, dan latar belakang lain sejenisnya. Setan menyerang langsung pada kenyataan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang dikasihi Tuhan.
Kepada Yesus seolah ia ingin berkata, "Tidak mungkin engkau dikasihi Allah, putra Allah. Engkau baru pantas menjadi putra Allah apabila melakukan sesuatu yang istimewa. Semua orang memujimu atau engkau memiliki kuasa dan kekayaan." Yesus berhasil mengatasi godaan-godaan itu seolah Yesus berkata, "Saya tetap putra Allah terkasih sekalipun saya tidak melakukan apapun yang istimewa, tidak dikatakan baik atau dipuji orang lain, atau tidak memiliki kedudukan dan kekayaan apapun." Dari situ kita dapat dengan singkat percaya dan percaya diri mengatakan tentang diri kita bahwa kita bukanlah apa yang kita lakukan, bukan apa yang dikatakan orang, dan bukan juga apa yang kita miliki. Karena itu, dalam masa tobat ini semestinya diisi upaya yang membuat kita semakin tahu, merasakan, dan meyakini bahwa kita dicintai Tuhan apapun yang terjadi. Bersamaan dengan itu kita berupaya agar semakin banyak orang semakin tahu, mengalami, dan meyakini bahwa mereka juga merupakan pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Berdasarkan pada makna pertobatan di atas, gereja mengajak kita semua untuk melakukan beberapa hal khusus berikut ini secara bersama-sama seluruh gereja. Pertama, secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa. Kedua, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih. Ketiga, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara lebih setia. Keempat, berpuasa dan berpantang untuk dilakukan bersama-sama. Saya akan membacakan ketentuan pelaksanaan non-liturgis. Pertama, persiapan rohani. Kepala keluarga mengumpulkan anggota keluarga di suatu tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga. Di situ sudah ada meja, di atasnya ada salib dan 2 lilin. Kedua, kepala keluarga mengarahkan perhatian anggota keluarga kepada perayaan misa melalui live streaming, jika diikuti secara live streaming, atau juga memimpin ibadat sabda bersama dengan menggunakan teks yang ada. Ingatlah pesan Yesus sendiri, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir." Dan ingatlah selalu dalam diri Yesus, kita semua disatukan dalam rohnya. Walau kita secara fisik tidak berjumpa satu sama lain, disitulah kita menyadari bahwa gereja keuskupan terbentuk dan dikuatkan oleh kalian, keluarga-keluarga, sebagai eklesia domestika. Pelaksanaan perayaan ibadat. Pertama, umat keuskupan Sufragan Bogor diharapkan dapat menjalankan masa 40 hari dengan tekun membaca kitab suci dan merenungkannya sebagai sarana memperdalam iman dan pengetahuan sebagai salah satu wujud menjalankan ibadat tobat. Ibadat tobat bersama akan dilaksanakan setiap hari Rabu sepanjang masa 40 hari melalui live streaming yang disiarkan oleh Komsos Keuskupan Sufragan Bogor. Pelaksanaan ibadat tobat di Kapel Seminari Menengah Stella Maris pukul 19 atau pukul 7 malam pada tanggal Rabu 9 Maret, Rabu 16 Maret, Rabu 23 Maret, Rabu 30 Maret, Rabu 6 April, dan Rabu 13 April. Umat Keuskupan Bogor, ini yang kedua, diharapkan dapat mengikuti jalan salib secara tatap muka di paroki masing-masing sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Setelah berkoordinasi dengan pastor paroki dan satgas, umat yang tidak dapat mengikuti jalan salib di gereja dapat mengikuti jalan salib yang disiarkan oleh Komsos Paroki-Paroki Keuskupan Sufragan Bogor pukul 18 atau pukul 6 sore sebagai berikut. Jumat 4 Maret di Paroki Keluarga Kudus Cibinong, Jumat 11 Maret di Paroki Santo Yosep Sukabumi, Jumat 18 Maret di Paroki Kristus Raja Serang, Jumat 25 Maret di Paroki Santo Fransiskus Asisi Sukasari, Jumat 1 April Paroki Santo Paulus Depok, dan Jumat 8 April di Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Umat Keuskupan Bogor dapat melakukan pengakuan dosa sepanjang masa 40 hari dengan tetap memiliki kejujuran terhadap kondisi kesehatan masing-masing dan melaksanakan sesuai standar protokol kesehatan
dan atas kebijaksanaan dari paroki yang terkait dengan ketentuan: 1. Disiapkan tempat yang luas tetapi kerahasiaan dijaga. Yang kedua, baik Bapak pengakuan dan peniten menggunakan protokol kesehatan. Yang ketiga, pengakuan dilakukan secara biasa. Pelaksanaan perayaan-perayaan iman dalam masa 40 hari. Hari Rabu Abu 2 Maret 2022 yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini ya. A. Para pastor melalui seksi liturgi atau petugas diharapkan dapat mempersiapkan abu sebanyak-banyaknya bagi kepentingan umat beriman. Penerimaan abu dilaksanakan setelah berkat penutup yang diawali dengan penjelasan singkat tentang makna tobat dan pemberkatan abu. Diterangkan makna pertobatan sebagai perubahan menjadi lebih baik dalam pola pikir, berbicara, bersikap, dan bertindak. Percaya kepada Injil berarti membiarkan diri dipengaruhi dan dipimpin oleh sabda Kristus. Manusia itu debu dan kembali ke debu, dari tak berarti dan kembali tak berarti. Semasa masih hidup adalah saatnya menjadikan hidup berarti. Abu adalah tanda, sedangkan pertobatan adalah yang ditandakan. Pastor berseru, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Pastor berdiri depan altar atau dekat pintu keluar dengan menggunakan masker dan face shield. Ia mengoleskan abu pada dahi umat kalau umat maju kepadanya, atau menaburkan abu di kepala umat yang memintanya demikian. Bisa juga umat langsung datang kepada petugas yang disiapkan untuk minta abu dan menandai diri sendiri. Umat maju ke depan satu persatu dan setelah sampai di dekat, imam mengulurkan tangan terbuka seperti menerima. Umat maju ke depan satu persatu dan setelah sampai di dekat imam, mengulurkan tangan terbuka seperti menerima komuni. Lalu imam yang bertugas menuangkan abu dengan sendok kecil ke tangan umat, lalu umat itu menandakan abu tersebut ke dahinya masing-masing dengan mengucapkan, "Aku bertobat dan percaya kepada Injil." Boleh juga umat meminta dan membawa pulang abu itu untuk keperluan orang lain. Pelayan luar biasa dapat berperan serta dalam menerimakan abu kepada umat di rumah-rumah dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dan berdasarkan kebijaksanaan pastor paroki. Bagi umat yang mengikuti secara online, meskipun tidak dapat menerima abu, berkata dengan sepenuh hati, "Aku bertobat dan percaya kepada Injil." Pertobatan merupakan dasar penting bagi setiap orang beriman untuk tidak mengulangi perbuatannya dan diperbaharui dengan semangat untuk menjalani masa pertobatan yang dibangun atas dasar iman kepada Kristus.